Di awal masa kemerdekaan, beliau bergabung dalam Badan Penyelidikan Umum di Surakarta. Pada tahun 1946 di Yogyakarta, beliau bersama Dr. Rubiono Kertopakti dan Raden Mas Suyadi merintis Badan Pemberitaan Rahasia untuk kepentingan pemerintah RI di Kementerian Pertahanan yang saat itu disebut Dinas Kode. Beliau pula yang saat itu berpangkat Letnan 1 ditunjuk oleh Dr. Rubiono untuk menjadi Kepala Pendidikan Persandian dan pada bulan Desember 1946. Pasca meletus agresi militer Belanda kedua, setelah konsolidasi di Dekso, Kapten Santosa meneruskan tugasnya di Jawa Timur sebagai Wakil Komandan Rayon PHB Divisi 1 di bawah Mayor Sujono Ongko sebagai komandan. Pada saat penyerahan kedaulatan RI di Jakarta, Kapten Santoso adalah Court Officer pertama yang berangkat ke Jakarta. Pada tahun 1953 sampai 1956, beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Jawatan Sandi. Kita saat ini telah melaksanakan upacara dalam rangkaian HUT Persandian ke-77 gitu. Jadi pada tahun ini kita mengambil tema Siber dan Sandi dalam mendukung keistimewaan DIY. Tadi sudah dilaksanakan upacara dalam rangka penghormatan dan mengenang sejarah dan sumbangsih dari Bapak almarhum Kolonel Infanteri Dr. Andes Santoso. Baik, untuk tahun 2023, hari ulang tahun Persandian RI yang ke-77 ini kita konsepnya sederhana, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Untuk rangkaiannya hanya ada 2 rangkaian acara, yaitu ziarah ke tokoh pendiri Persandian Republik Indonesia, yang mana salah satunya adalah almarhum Bapak Kolonel Santosa yang dimakamkan di Makam Cungko, Soragan, Ngesti-Harjo, Kasihan, Bantul. Dan kemudian nanti dilanjutkan acara Sarasehan pada tanggal 4 April dan juga potong tumpeng tanggal 4 April. Almarhum Kolonel Infanteri Dr. Andes Santoso ini berikan sumbangsi yang besar bagi negara, khususnya adalah persandian. Beliau dulu bersama Bapak Dr. Rubiono Kertopakti sebagai pencetus atau pendiri dari persandian di Indonesia. Beliau juga pernah mendampingi atau juga menjaga keindonesiaan kita dalam hal persandian. Dulu beliau pernah bersama dengan Jenderal Sudirman waktu melakukan perjalanan pada saat Pak Jenderal Sudirman Lokmak gitu dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia.
Dalam beliau mendirikan institusi persandian, beliau tidak kenal menyerah. Hal tersebut dibuktikan beliau adalah orang terakhir yang meninggalkan kantor persandian yang waktu itu berada di Kota Baru di tengah desingan peluru. Beliau adalah orang terakhir memiliki tanggung jawab membakar seluruh dokumen-dokumen rahasia negara. Di situ beliau perlu kita teladani sikap-sikap beliau, diantaranya adalah yang pertama rasa tanggung jawab. Beliau memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai personil sandi, yaitu dengan mengamankan informasi rahasia negara di tengah desingan peluru. Kemudian yang kedua adalah pantang menyerah. Di tengah saat itu terjadi agresi militer Belanda kedua, beliau memiliki tugas harus membawa pesan rahasia, berjalan kaki, beliau tetap pantang menyerah dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut yang perlu kita contoh dan kita tauladani dari seorang Kolonel Dr. Andes Santosa sebagai seorang CDO atau Code Officer. Terima kasih sekali ya atas atensi, perhatian juga ini ya Bapak Santoso, almarhum Bapak Santoso sebagai seorang salah satu perintis sandi negaranya. Sampai sekarang beliau masih diingat terus, jadi inspirasi atau spirit atau tauladan bagi sandiman-sandiman sekarang ini. Ya semoga aja apa yang dulu dilakukan almarhum Bapak Santoso, Dr. Rubiono dan teman-teman itu menjadi semangat untuk beliau-beliau sekarang yang menjabat di BSSN ini. Semoga BSN Sandi Negara tetap solid, sukses selalu, lebih kuat, lebih modern dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, mengawal negara. Meskipun kita sepertinya merdeka tapi masih dalam keadaan seperti ini.